Hai para pelajar, selamat datang kembali di Murid Geo. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu negara paling tertutup dan penuh misteri di dunia, yaitu Korea Utara. Dengan sejarah panjang, ideologi politik yang kuat, dan dinamika internasional yang kontroversial, Korea Utara adalah negara yang selalu menjadi pusat perhatian global. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai besi negara ini? Mari kita bahas lebih dalam. Korea Utara terletak di bagian utara semenanjung Korea dan berbatasan dengan 3 negara utama, Korea Selatan di selatan, Cina di utara, dan Rusia di timur laut. Di sebelah timur, Korea Utara dikelilingi oleh Laut Jepang, sedangkan di barat oleh Laut Kuning. Negara ini memiliki berbagai bentuk topografi, termasuk pegunungan yang curam seperti Pegunungan Baekdu yang ikonik, serta dataran yang cocok untuk pertanian di bagian barat. Salah satu ciri geografis yang paling menonjol adalah Gunung Paektu, yang dianggap sebagai tempat sakral oleh masyarakat Korea, dan sering disebut dalam propaganda negara sebagai asal mula revolusi Korea. Selain itu, Korea Utara memiliki sungai-sungai utama seperti Sungai Taedong yang mengalir melalui ibu kotanya, Pyongyang, yang juga merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Bahasa resmi di Korea Utara adalah bahasa Korea. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam dialek dan kosakata dibandingkan dengan yang digunakan di Korea Selatan. Mata uang yang digunakan adalah won Korea Utara, yang berfungsi dalam pasar domestik dan diawasi secara ketat oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi negara. Korea Utara memiliki sejarah yang sangat kompleks, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika semenanjung Korea terbelah menjadi 2 negara terpisah. Di bawah pengaruh 2 kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1948, Korea Utara secara resmi didirikan di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, yang kemudian menjadi pemimpin besar dan mendirikan ideologi Juche, sebuah filosofi mandiri yang menjadi dasar kebijakan negara. Setelah Perang Korea yang brutal, 1950 hingga 1953, Korea Utara memutuskan hubungan dengan sebagian besar negara di dunia dan memilih jalur pemerintahan tertutup, dinasti Kim yang dimulai dengan Kim Il-sung, kemudian dilanjutkan oleh Kim Jong-il, dan saat ini oleh Kim Jong-un, menjadi pusat politik Korea Utara, dan memegang kekuasaan absolut dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun sebagian besar dunia hanya melihat Korea Utara melalui lensa politik dan militer, negara ini juga memiliki budaya yang sangat unik. Tradisi Korea yang panjang, mulai dari musik rakyat hingga tarian tradisional, masih dipertahankan. Namun, banyak ekspresi budaya ini telah diadaptasi untuk memuliakan dinasti Kim dan mempromosikan nilai-nilai revolusioner. Bahasa Korea yang digunakan di Korea Utara dan Korea Selatan masih berbagi banyak kesamaan, meskipun ada beberapa perbedaan kosakata yang diadopsi di masing-masing negara pasca pemisahan. Selain itu, budaya Korea Utara sangat dikendalikan oleh negara, dengan penekanan pada nilai-nilai kolektivisme, loyalitas terhadap negara, dan pemujaan terhadap pemimpin. Hari-hari besar nasional seperti ulang tahun para pemimpin adalah bagian penting dari kalender Korea Utara, dengan parade besar-besaran dan perayaan yang dirayakan oleh seluruh rakyat.
Korea Utara memiliki ekonomi yang tertutup dan berpusat pada industri berat dan militer. Meskipun negara ini kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, biji besi, dan logam mulia, akses ke pasar global terbatas karena sanksi ekonomi yang diterapkan oleh banyak negara atas program nuklir Korea Utara. Sebagian besar ekonomi Korea Utara didasarkan pada perencanaan pusat di mana pemerintah mengontrol hampir semua aspek produksi. Sementara itu, masyarakat masih sangat bergantung pada subsidi makanan dari pemerintah. Dan laporan mengenai krisis pangan seringkali muncul dari negara ini. Korea Utara, secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah negara yang menganut sistem sosialis otoriter dengan Partai Buruh Korea sebagai partai tunggal yang berkuasa. Ideologi negara ini berpusat pada Juche, sebuah konsep yang diciptakan oleh pendiri negara Kim Il-sung, yang menekankan kemandirian ekonomi, politik, dan militer. Kini kepemimpinan berada di tangan cucunya, Kim Jong-un, menjadikan Korea Utara satu-satunya negara dengan dinasti komunis yang berkuasa selama 3 generasi. Sistem politik ini menekankan kontrol penuh terhadap masyarakat, dengan sensor informasi yang ketat dan larangan keras terhadap kebebasan berpendapat. Pemerintah mengendalikan hampir semua aspek kehidupan warganya, termasuk media, pendidikan, dan akses internet yang terbatas. Kultus kepribadian yang mengagungkan keluarga Kim menjadi ciri khas kehidupan sehari-hari di Korea Utara. Korea Utara juga telah menjadi pusat kontroversi internasional akibat pengembangan program nuklirnya yang dianggap sebagai ancaman oleh komunitas global. Sejak tahun 2000-an, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba senjata nuklir dan rudal balistik jarak jauh, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangganya, seperti Korea Selatan dan Jepang, serta menimbulkan krisis diplomatik dengan Amerika Serikat. Meskipun sanksi ekonomi internasional yang ketat diterapkan untuk membatasi perkembangan program ini, Korea Utara tetap melanjutkan upaya penguatan militernya sebagai bagian dari strategi pertahanan. Dalam hal hubungan internasional, Korea Utara sebagian besar terisolasi, meskipun memiliki beberapa sekutu terbatas, terutama Tiongkok dan Rusia. Meski mereka juga memberikan tekanan bagi Korea Utara agar tidak terus memperburuk ketegangan global. Kedua negara ini seringkali bertindak sebagai penyeimbang dalam forum internasional. Di dalam negeri, pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh organisasi internasional menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Penahanan tanpa pengadilan, kamp kerja paksa, dan eksekusi politik seringkali dilaporkan oleh para pembelot yang berhasil keluar dari negara tersebut. Meski demikian, Kim Jong-un telah melakukan beberapa upaya modernisasi ekonomi terbatas, memperbolehkan bentuk-bentuk pasar lokal meskipun tetap di bawah pengawasan ketat negara. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan domestik dan menjaga stabilitas rezim, terutama di tengah ketergantungan Korea Utara pada bantuan kemanusiaan dari negara-negara asing. Penyatuan Korea telah menjadi impian bersama bagi banyak orang di semenanjung Korea sejak pemisahan antara Korea Utara dan Korea Selatan pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Korea pada 1950 hingga 1953. Usaha-usaha menuju penyatuan ini terus menjadi fokus diskusi politik di kedua negara. Meskipun banyak tantangan besar yang harus diatasi, termasuk perbedaan ideologi, sistem pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi antara keduanya. Selama beberapa dekade, berbagai upaya diplomatik telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara untuk menciptakan dialog damai.
Deklarasi bersama Korea Utara dan Selatan pada tahun 2000 dan pertemuan puncak antar Korea pada tahun 2018 adalah momen penting dalam usaha menyatukan kembali kedua negara. Pertemuan-pertemuan ini mencoba membuka jalan bagi perdamaian dengan fokus pada pengurangan ketegangan militer di perbatasan, reunifikasi keluarga yang terpisah, serta kerjasama ekonomi dan budaya. Namun, usaha penyatuan ini dihadapkan pada banyak tantangan. Perbedaan sistem politik yang sangat tajam antara Korea Utara yang menganut sistem komunis dan Korea Selatan yang demokratis, serta kepentingan internasional yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, membuat proses penyatuan menjadi sangat kompleks. Isu nuklir Korea Utara juga menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam mencapai kesepakatan damai yang abadi. Meskipun demikian, harapan untuk penyatuan terus hidup di kalangan masyarakat Korea. Reunifikasi dianggap sebagai jalan untuk memperkuat identitas bangsa, meningkatkan stabilitas kawasan, dan memberikan kesempatan bagi pembangunan ekonomi yang lebih besar di semenanjung Korea. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil, termasuk keluarga yang terpisah akibat perang, terus mendorong dialog yang lebih erat dan menunggu momen ketika kedua Korea bisa bersatu kembali sebagai satu bangsa. Nah, para pelajar, itulah Korea Utara, negara dengan sistem politik yang sangat unik, kontroversial, dan sering menjadi pusat perhatian dunia. Dari ideologi Juche hingga program nuklirnya yang berisiko, Utara adalah salah satu negara paling tertutup dan menarik untuk dipelajari. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di Murid Geo. Dan tetap semangat belajar mengeksplorasi dunia yang unik ini.